Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnomo, mahasiswa D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018. Latar belakangnya ialah kinerja perusahaan berdasarkan rasio, analisis rasio keuangan, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio solvabilitas. Perlu adanya pembatasan masalah, yaitu batasannya adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian analisis keuangan meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio solvabilitas. Kemudian dengan periode keuangan yang dipakai tahun 2016 sampai dengan 2018. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, rasio leverage, dan rasio solvabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, solvabilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk manfaatnya itu adalah sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang diperoleh dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian peneliti menggunakan teknik menggunakan data arsip. Kemudian tempatnya pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan audit. Objeknya adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian langkah-langkahnya pengumpulan data laporan keuangan periode 2016 sampai dengan 2018, lalu pengelompokan data laporan keuangan, kemudian melakukan perhitungan dengan memasukkan angka ke dalam rumus analisis rasio gross profit margin, current ratio, debt ratio, dan debt to equity ratio. Kemudian untuk hasil penelitian berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas menggunakan gross profit margin, didapatkan bahwa nilai dari 2016 hingga 2018 didapatkan bahwa nilai yang cenderung meningkat pada periode 2016 sampai 2018 terjadi pada perusahaan PT Indosari Corpindo, yaitu sebesar 0,27%, dan PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company, yaitu sebesar 0,24%. Sedangkan untuk nilai total 9 perusahaan tersebut terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 0,38%. Yaitu semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa laba kotor relatif lebih profit. Kemudian ringkasan perhitungan analisis likuiditas didapatkan bahwa pada tahun 2016 PT Tribaya mempunyai kewajiban lancar yang melebihi aset lancar. Maka pada saat tahun 2016 perusahaan tersebut tidak dapat membayar tagihan kewajiban, sedangkan pada periode 2016-2018 nilai cenderung meningkat terjadi pada perusahaan PT Wilmar Cahaya sebesar, sedangkan untuk nilai total keseluruhan dari 9 perusahaan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018 sebesar 0,10%.
Kemudian rasio leverage berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan debt ratio didapatkan bahwa nilai yang meningkat pada periode 2016 sampai dengan 2018 terjadi pada perusahaan PT Tribayan yaitu sebesar 0,56% dan PT Wilmar Cahaya Indonesia yaitu sebesar 0,4%. Sedangkan total untuk keseluruhan 9 perusahaan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,13%, dan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,019%. Kemudian ringkasan analisis solvabilitas menggunakan debt ratio didapatkan bahwa perusahaan yang cenderung meningkat pada 2016 sampai dengan 2018 terjadi pada perusahaan Tirta Tbk sebesar 0,13% dan perusahaan Indofood Sukses Makmur sebesar 0,79%, PT Indofood Sukses CBT sebesar 0,008%. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan food and beverage ditinjau dari rasio profitabilitas selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Dari hasil perhitungan gross profit margin, nilai total dari ke-9 perusahaan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 0,38%. Sedangkan untuk perhitungan likuiditas dengan perhitungan kurang rasio, untuk total keseluruhan 9 perusahaan tersebut terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 0,010%, dan untuk ditinjau dari rasio leverage dengan menggunakan perhitungan debt ratio di tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan sebesar 0,13%. Kemudian di tahun 2017 dan sampai dengan 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Dan untuk perhitungan dengan ditinjau dari rasio solvabilitas selama periode tahun 2016 sampai dengan 2017 dengan menggunakan perhitungan debt to equity ratio, nilai total dari 9 perusahaan tersebut terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar 0,023%. Kemudian periode tahun 2017 sampai dengan 2018 dalam keadaan baik karena hasil perhitungan debt ratio nilai total dari 9 perusahaan tersebut terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar 0,70%. Sekian presentasi hasil tugas saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.